Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suendra dari kelas 12 TI akan menjelaskan tentang pemilu. Pemilihan umum atau sering disingkat dengan pemilu adalah proses memilih seseorang untuk mengisi jabatan politik tertentu. Jabatan tersebut beraneka ragam, mulai dari jabatan presiden atau eksekutif, wakil rakyat atau legislatif di berbagai tingkat pemerintahan sampai kepala desa. Pada awalnya, pemilu di Indonesia hanya ditujukan untuk memilih anggota legislatif, yaitu DPR, DPD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota. Namun, sejak berlakunya amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 2002, pemilihan presiden dan wakil presiden yang semula dilakukan oleh MPR disepakati untuk dilakukan langsung oleh rakyat dan dari rakyat melalui sebuah pemilihan umum. Di Indonesia, pemilu dilakukan secara berkala, yakni setiap 5 tahun sekali. Dalam perjalanannya, pemilu di Indonesia selalu menjadi ajang berdemokrasi bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemilu periode Orde Lama atau 1955. Pemilu 1955 merupakan tonggak sejarah pemilihan umum yang berlangsung di Indonesia. Pemilu 1955 adalah pemilu nasional pertama di Indonesia yang dilaksanakan pada 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR dan anggota konstituante pada 25 Desember 1955. Pemilu ini sering dikatakan sebagai pemilu Indonesia paling demokratis. Pemilu tahun 1955 ini dilaksanakan saat keamanan negara masih kurang kondusif. Beberapa daerah dirudung kekacauan oleh Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia, khususnya pimpinan Kartosoewirjo. Dalam keadaan seperti ini, anggota angkatan bersenjata dan polisi juga memilih. Mereka yang bertugas di daerah rawan digilir datang dan ke tempat pemilihan pemilu. Akhirnya pun berlangsung aman. Jumlah DPR yang diperebutkan berjumlah 260, sedangkan kursi konstituante berjumlah 520, 2 kali lipat kursi DPR, ditambah 14 wakil golongan minoritas yang diangkat pemerintah. Pemilu ini dipersiapkan di bawah pemerintahan Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo. Namun, Ali Sastroamidjojo mengundurkan diri pada saat pemungutan suara. Dan kepala pemerintahan telah dipegang oleh Perdana Menteri Burhanuddin Haharan. Pemilihan pertama awalnya direncanakan untuk Januari 1946. Tetapi karena revolusi nasional Indonesia masih berlangsung, hal ini tidak memungkinkan. Setelah perang, setiap kabinet memasukkan pemilihan umum dalam programnya. Pada bulan Februari 1951, Kabinet Natsir memperkenalkan RUU Pemilu. Tetapi kabinet itu jatuh sebelum diperdebatkan dalam parlemen. Kabinet berikutnya yang dipimpin oleh Sukiman berhasil mengadakan beberapa pemilihan regional. Akhirnya pada bulan Februari 1952, Kabinet Wilopo memperkenalkan RUU Pendaftaran Pemilih. Diskusi di Dewan Perwakilan Rakyat tidak dimulai sampai September karena berbagai keberatan dari partai politik. Menurut Veit, ada 3 faktor penyebab hal itu terjadi. Pertama, para legislator khawatir kehilangan kursi mereka. Kedua, mereka khawatir tentang kemungkinan ayunan untuk partai-partai Islam. Dan ketiga, sistem pemerintahan sesuai dengan konstitusi sementara tahun 1950, sehingga akan berarti lebih sedikit perwakilan untuk daerah di luar Jawa. Mengingat kenyataan bahwa kabinet telah jatuh setelah memperkenalkan langkah-langkah kontroversial, ada keengganan untuk memperkenalkan RUU Pemilu dan ada kekhawatiran kemungkinan konflik-konflik yang disebabkan oleh pemilihan. Meskipun demikian, banyak pemimpin politik menginginkan pemilihan umum karena legislatif yang ada pada saat itu didasarkan pada kompromi dengan Belanda yang sebelumnya merupakan kekuasaan kolonial, dan karena itu dianggap memiliki sedikit otoritas rakyat. Mereka juga percaya bahwa pemilu akan membawa stabilitas politik yang lebih besar. Hal ini semakin diperkuat oleh perselingkuhan 17 Oktober 1952, ketika tentara bersenjata di depan istana menuntut pembubaran badan legislatif, menyebabkan tuntutan yang lebih besar dari semua pihak untuk pemilihan awal. Pada 25
November, RUU Pemilu telah diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat. Setelah 18 minggu perdebatan dan 200 usulan amandemen, RUU tersebut akhirnya disahkan pada 1 April 1953 dan menjadi hukum pada 4 April. RUU ini menetapkan jumlah keanggotaan legislatif di mana 1 anggota legislatif untuk 1.500 penduduk dan memberikan hak untuk memilih bagi semua orang yang berusia di atas 18 tahun atau yang sudah menikah. Begitu RUU itu disahkan, kabinet mulai menunjuk anggota Komite Pemilihan Pusat. Hal ini dilakukan untuk memiliki 1 anggota dan setiap partai pemerintah atau ketua independen. Namun Partai Nasional Indonesia atau PNI memprotes bahwa mereka tidak memiliki anggota dalam komite. Dan perselisihan ini masih belum terselesaikan ketika kabinet itu jatuh pada 2 Juni. Tahapan pemilu 1955 dibagi menjadi 2 tahap, yakni tahap pertama adalah pemilu untuk memilih anggota DPR. Tahap ini diselenggarakan pada tanggal 29 September 1955, diikuti oleh 29 partai politik dan individu. Tahap kedua adalah pemilu untuk memilih anggota konstituante. Tahap ini diselenggarakan pada tanggal 15 Desember 1955. 5 besar dalam pemilu ini adalah Partai Nasional Indonesia, Masyumi, Nahdlatul Ulama, Partai Komunis Indonesia, dan Partai Syariat Islam Indonesia. Pemilu periode Orde Baru. Pasca pemerintahan Presiden Soekarno, MPRS atau Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dibentuk berdasarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang dikeluarkan oleh Presiden Insinyur Soekarno, menetapkan Soeharto sebagai pejabat presiden pada 12 Maret 1967 dan tanggal 27 Maret 1968 Soeharto ditetapkan menjadi presiden. Selama 32 tahun, Presiden Soeharto memimpin bangsa Indonesia. Telah terjadi 6 kali penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD tingkat 1, dan DPRD tingkat 2. Pada era ini, Presiden dipilih oleh MPR. Pemilu tahun 1977. Pada pemilu tahun 1971, Orde Baru mulai meredam persatuan politik dan mengubur pluralisme politik. Hasil pemilu 1971 menempatkan Golkar sebagai mayoritas tunggal dengan perolehan suara 62,82%, diikuti oleh NU 18,68%, PNI 6,93%, dan Parmusi 5,36%. Pada pemilu 1977, kontestan pemilu dari semula 10 partai politik menjadi 3 partai politik melalui fusi 1973. Formasi kepartaian ini terus dipertahankan hingga pemilu 1977. Golkar sebagai mayoritas tunggal terus berlanjut pada pemilu 1982, 1987, 1992, dan 1997. Golkar menjadi partai pemenang. PPP dan PDI menempati peringkat 2 dan 3. Periode reformasi tahun 1999 sampai dengan sekarang. Tahun 1998, Soeharto digantikan oleh B.J. Habibie sampai diselenggarakan pemilu berikutnya. Selang Istimewa MPR RI 23 Juli 2001 melalui ketetapan MPR RI nomor 2 MPR 2001. Pada masa pemerintahan B.J. Habibie, pemilu yang semula diagendakan tahun 2002 dipercepat pelaksanaannya menjadi tahun 1999 dan diikuti oleh 48 partai politik. Pada era ini, Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarno Putri dipilih dan ditetapkan oleh MPR RI sebagai Presiden dan Wakil Presiden Rakyat Indonesia. Kemudian berdasarkan sidang istimewa MPR RI 23 Juli 2001 melalui ketetapan MPR RI nomor 2 MPR 2001, pasangan Abdurrahman Wahid Megawati Soekarno Putri digantikan oleh pasangan Megawati Soekarno Putri dan Hamzah Has. Dalam setiap pemilihan umum, tentunya terdapat beberapa peserta pemilihan umum yang terpilih dan menjadi presiden pada periode tertentu. Presiden pertama kita adalah Insinyur Soekarno. Periode jabatannya adalah 18 Agustus 1945 sampai dengan 12 Maret 1967. Bersama dengan Wakil Presiden Muhammad Hatta, Bung Karno memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Ketika Bung Karno dan Bung Hatta ditangkap dan dipenjarakan oleh Belanda,
Indonesia membentuk pemerintahan darurat yang dipimpin oleh Syafruddin Prawira Negara. Ketika pusat pemerintahan Indonesia pindah ke Yogyakarta, Asad ditunjuk sebagai pemangku sementara jabatan Presiden RI pada masa 27 Desember 1949 sampai dengan 15 Agustus 1950. Presiden kedua Soeharto. Periode jabatannya 12 Maret 1967 sampai dengan 21 Mei 1998. Soekarno diberhentikan sebagai presiden pada 22 Juni 1966 dalam sidang umum keempat MPRS. Setahun kemudian, tepatnya 12 Maret 1967, MPRS menunjuk Soeharto sebagai pejabat presiden. Pada 26 Maret 1968, Soeharto diberikan mandat penuh sebagai presiden kedua rakyat Indonesia. Soeharto dipilih kembali oleh MPR pada tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998. Pada 21 Mei 1998, Soeharto mundur menyusul aksi kerusuhan Mei 1998 dan pendudukan gedung DPR MPR oleh ribuan mahasiswa. Presiden B.J. Habibie periodenya 21 Mei 1998 sampai dengan 20 Oktober 1999. Wakil Presiden B.J. Habibie dilantik sebagai Presiden ketiga RI menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri. B.J. Habibie menjabat tak sampai 2 tahun. Saat sidang umum MPR dan pada 1999, laporan pertanggungjawabannya ditolak oleh MPR. Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid 20 Oktober 1999 sampai dengan 23 Juli 2001. Gus Dur dilantik sebagai Presiden keempat RI pada 20 Oktober 1999, menggantikan B.J. Habibie. Masa jabatannya berakhir pada sidang istimewa MPR pada 23 Juli 2001, setelah mandatnya dicabut oleh MPR. Megawati Soekarno Putri, periode jabatan 23 Juli 2001 sampai dengan 20 Oktober 2004. Diah Permata Megawati Setiawati Soekarno Putri atau sering dikenal sebagai Megawati Soekarno Putri menjadi presiden kelima rakyat Indonesia menggantikan Gus Dur. Putri Bung Karno ini merupakan presiden perempuan pertama di Indonesia. Susilo Bambang Yudhoyono, presiden menjabat pada periode 20 Oktober 2004 sampai dengan 20 Oktober 2014. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terpilih sebagai presiden dalam Pilpres 2004. Ini pertama kalinya presiden dipilih langsung oleh rakyat. SBY menjabat 2 periode setelah memenangi Pilpres 2009. Presiden Joko Widodo, periode 20 Oktober 2014 sampai dengan 20 Oktober 2024. Berpasangan dengan Yusuf Kala, Jokowi memenangkan Pilpres 2014. Jokowi pun menjalani masa pemerintahannya pada 20 Oktober 2014 sampai dengan 20 Oktober 2019. Jokowi kembali memenangi Pilpres 2019. Bersama Kiai Haji Ma'ruf Amin, Jokowi menjalani periode kedua pemerintahan yakni 20 Oktober 2019 sampai dengan 20 Oktober 2024. Pada setiap periode tertentunya terdapat beberapa perbedaan. Seperti halnya pada pemilu tahun 2014 dan 2019 juga terdapat perbedaan seperti dalam penyelenggaraan, jumlah partai politik, dan sebagainya. Berikut kutipan video pemilu pada tahun 2014 dan 2019. 5 partai besar ini yang menduduki suara terbesar adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan perolehan suara 23,6 juta suara, disusul Partai Golkar dengan 18 juta suara, Partai Gerindra 14,7 juta suara, disusul Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional dengan perolehan 9,4 juta suara. Sementara itu saudara, kita saat ini memang belum mengetahui bagaimana perolehan kursi masing-masing dari partai politik secara
terasa. Namun jika dihitung dari perolehan suara yang telah dirilis oleh KPU pada hari Jumat lalu, ada perkiraan atau prediksi dari perolehan suara masing-masing partai politik seperti berikut. Dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang memperoleh suara terbanyak, ada sekitar 109 kursi yang nantinya akan diperuntukkan bagi PDIP. Partai Golkar akan memperoleh 91 kursi, Partai Gerindra 73 kursi, Partai Demokrat 61 kursi, Partai Amanat Nasional dengan 49 kursi, PKB dengan 47 kursi, PKS 40 kursi, P3 39 kursi, Nasdem 35 kursi, dan yang terakhir adalah Partai Hanura dengan 16 kursi. Lebih dari 8.000 calon legislatif mendaftar untuk memperebutkan 575 kursi di DPR. Dengan jumlah tersebut, artinya hanya 6,8% caleg yang bisa berebut kursi di DPR. Jumlah partai politik atau parpol yang berlaga di pemilu 2019 dibandingkan dengan pemilu 2014 berbeda. Pada pemilu 2014 lalu, pemilu diikuti oleh 12 parpol nasional, yakni Partai Nasdem, PKB, PKS, PDIP, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, PAN, PPP, dan Partai Hanura, PBB, dan PKPI. Sedangkan pada pemilu 2019 diikuti oleh 16 partai politik nasional, ditambah 4 partai politik lokal di Aceh. Tambahan 4 parpol di tingkat nasional itu merupakan partai politik baru, yakni Partai Garuda, Partai Berkarya, Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, dan Partai Perindo. Daerah pemilihan dapil yang akan menjadi area bagi para caleg untuk berebut kursi DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota pada pemilu 2019 juga berubah. Jumlah dapil pada pemilu 2019 meningkat dibandingkan jumlah dapil pada pemilu 2014. Dalam pemilu 2019, KPU menetapkan 80 dapil di seluruh Indonesia untuk anggota DPR. Jumlah itu meningkat dari pemilu 2014 lalu yang hanya 77 dapil di seluruh Indonesia. Penambahan dapil itu terjadi di 3 wilayah, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, dan Nusa Tenggara Barat. Adanya penambahan dapil itu otomatis juga menambah jumlah kursi DPR yang akan diperebutkan oleh para caleg. Pada pemilu 2019, ada 575 kursi yang diperebutkan. Sementara pada pemilu 2014, kursi di DPR yang diperebutkan yakni 560. Sekian dari video saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.